Selamat malam Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan tengah minggu HKBP Mampang Prapatan. Marilah kita membaca nas renungan yang sesuai Almanak HKBP. Renungan kita tertulis di Roma 9 ayat 6. Demikian bunyinya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Topiknya adalah rencana Allah tidak mungkin gagal. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita rencanakan belum tentu berhasil sebagus apapun strategi atau langkah dan usaha kita untuk mewujudkannya. Karena kita bukanlah perancang ulung dan manusia terbatas, dan ada kuasa-kuasa di luar dari diri kita yang tidak bisa kita prediksi. Berbeda dengan Allah, rencananya sempurna karena Dia adalah Maha Perencana. Hal itu kita saksikan dalam karya penyelamatan. Paulus menuliskan tentang rencana keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia yang pada awalnya diberikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki keunggulan. Tuhan memilih Israel sejak belum Israel orangnya melalui Abraham. Israel banyak menerima manifestasi dari kuasa kebesaran Allah. Mereka menerima mujizat. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Melalui Musa, bangsa Israel dipercayakan hukum Taurat, tetapi mereka menolak Yesus Kristus. Tetapi apakah rencana keselamatan itu gagal? Tidak. Paulus menjelaskan bahwa tidak setiap orang Yahudi yang lahir dalam ras atau etnis adalah anggota dari Israel sejati. Artinya, anak-anak Allah bukanlah menurut daging, melainkan anak-anak perjanjian. Paulus menggambarkan ada dua anak Abraham, Ishak dan Ismail. Ishak adalah anak perjanjian dan Ismail adalah anak daging. Dan semua keturunan Abraham masuk ke dalam dua kategori tersebut. Orang yang menerima janji dan orang yang menolak janji. Maka ketika orang Yahudi menolak Yesus, rencana Allah tidak gagal. Karena keselamatan terbuka bagi anak-anak yang lain. Keselamatan diberikan bukan hanya kepada anak daging, tetapi kepada anak perjanjian. Ketika anak daging menolak keselamatan, maka anak-anak perjanjian memperoleh sukacita di dalam kerajaan Allah. Kita adalah bagian dari anak perjanjian yang tidak memiliki hubungan darah atau genisitas dengan orang Yahudi atau Israel. Tetapi ketika kita menerima kemurahan Allah melalui salib Kristus, maka kita masuk ke dalam perjanjiannya, memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Beragam cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan betapa berkuasa dan berdaulatnya Allah atas kehidupan kita. Hal inilah mendorong kita untuk semakin rendah hati. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan dalam diri kita atau kelebihan kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia. Untuk itu marilah kita melakukan yang baik berdasarkan iman untuk kemuliaan Kristus. Menjadi teman sekerja Kristus dengan kerendahan hati. Kita harus sadar tanpa kita kerajaan Allah tetap berjalan, karena banyak orang lain yang bisa dipakai Allah. Kiranya kemurahan Tuhan tidak berpindah dari kita. Jangan mudah marah, bersungut-sungut karena orang lain, dan menghentikan semua aktivitas. Kita harus ingat, tanpa kita banyak hal yang bisa dilakukan Allah. Alangkah baiknya dan indahnya dalam kerendahan hati kita mau dipakai oleh Tuhan dalam karya keselamatannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 3. Ku memuji anugerahmu.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur telah memilih kami menjadi anak-anak perjanjian-Mu. Ajarlah kami untuk taat senantiasa kepadamu. Amin.